Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang walaupun kita berasal dari asal muasal yang sama, berasalkan daripada tanah ataupun juga berasalkan daripada setetes air mani ataupun juga berasalkan daripada Nabiullah Adam alaihissalam, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi daripada jiwa Nabiullah Adam alaihissalam Allah ciptakan Hawa, maka daripada Nabiullah Adam dan Hawa lah asal muasal manusia yang hidup di permukaan bumi. Yang walaupun demikian, daripada asal muasal yang sama, tapi ternyata dengan yang dilahirkan oleh mereka itu adalah dengan jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, rijalan wa nisaa. Ini satu kelainan yang nampak antara ciptaan Allah dengan produk manusia. Produk manusia, kalau pada saat kelangnya itu adalah proton dan yang dibuat itu adalah alza, maka semuanya akan menjadi alza. Kalau ternyata yang diproduk itu adalah izura, maka yang naik semuanya jenis izura. Kalau terdapat perbedaan pun antara kereta dengan kereta, kalarnya saja, sisinya saja. Sementara bentuk rupa alza antara satu dengan yang lain, yang dibeli di KL, yang dibeli di sini, dibeli di mana saja, tidak ada perbedaannya. Tidak demikian hanya kalau dengan manusia. Manusia daripada kelang yang sama, perbedaan yang pertama yang dilahirkan laki dengan perempuan. Bukan semuanya laki-laki dan bukan juga semuanya perempuan. Perbedaan yang kedua, daripada mak dan ayah yang sama, ternyata dengan rupa yang berbeda-beda, perangai yang berbeda-beda, perwatakan yang berbeda-beda, kehidupan yang berbeda-beda, umur yang berbeda-beda, rezeki yang berbeda-beda. Hampir tidak dapat dengan kita menyamaratakan antara anak dengan anak, padahal kedua-duanya atau kesemuanya anak kita. Aku semacam mana muka kita, istri semacam mana muka dia, tapi kenapa anak kita tidak sama? Kalau yang memproduk proton, katakan saja yang terakhir ini produk daripada proton itu adalah perdana yang bodinya Honda Accord, semuanya semacam itu, tak ada beda, belakang, muka, dalam, luar, tidak ada perbedaan. Tapi kuasa daripada Allah Jalla wa'ala untuk membeda-bedakan antara jenis dengan jenis atau juga antara anak dengan anak, bukannya setakat perbedaan dengan jenisnya laki dan perempuan, tapi juga perbedaan dengan perwatakannya, kehidupannya, perangainya, kelakuannya, sampai kepada umur penghujung mereka masing-masing. Maka dengan demikian, saat ketika ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, mau tidak mau akan terdapat berbagai perbedaan yang ketara. Di antaranya struktur bentuk tubuh antara laki-laki dengan perempuan itu tidak sama. Laki-laki ada janggut, ada misai, ada cambang di sini, sementara dengan perempuan tidak ada. Laki-laki punggung kecil, sementara dengan perempuan mempunyai punggung yang besar dan juga ada rahim, sementara dengan laki-laki tidak ada. Kemudian dengan perangai dan juga dengan penampilan, laki-laki gersang, kasar, sementara dengan perempuan lembut dan halus.
dengan simpati yang berlebihan. Mungkin itu diantara daripada keperluan yang diperlukan saat ketika nanti dengan mereka mendidik putra putri mereka, membelah mereka sepanjang hidup. Maka dengan perbedaan fisikal yang pertama dan juga dengan perbedaan perwatakan yang kedua antara laki-laki dengan perempuan, mau tidak mau akan terdapat berbagai perbedaan hukum hakam juga antara laki-laki dengan perempuan. Jadi pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang beberapa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah sembahyangnya, dalam masalah ibadahnya, di waktu tawaf dan sa'inya, di waktu haji dan umrohnya, dengan cara bersucinya. Sebab ada di antara daripada keadaan-keadaan tertentu yang tidak pernah kita alami, ternyata itu justru merupakan suatu kebiasaan rutin yang menimpa kepada mereka, seperti nifas, haid, istihadah. Itu kita tidak pernah mengalami tiga perkara yang semacam itu adalah merupakan khususiat daripada kaum wanita. Insyaallah kita akan meresensi semampu kita yang akan kita mulakan daripada halaman atau muka surat 6 secara ringkas dan juga secara detail dalam waktu yang sama. Mudah-mudahan waktu kita mengizinkan dalam 3 pertemuan di siang hari ini. Pertemuan yang pertama daripada pukul 9 ini insyaallah sampai kepada pukul 10.30, kita berehat setengah jam. Kemudian daripada pukul 11 akan berlangsung sampai kepada pukul 12.30 berehat dan makan siang. Untuk makan siang, lepas itu selepas sembahyang zuhur akan kita adakan pertemuan yang terakhir mungkin tentang istihadah dan juga dengan persoalannya, dan kita akan bagikan peluang untuk sisi dialog, untuk sisi soal jawab terhadap masalah-masalah yang kita bicarakan pada 2 pertemuan yang pertama. Muka surat 6 tentang definisi daripada darah haid, nifas dan istihadah. Haid artinya sesuatu yang mengalir. Hanya yang paling penting daripada definisi, darah yang keluar daripada perempuan bukan disebabkan karena penyakit, bukan disebabkan karena gangguan fisikal, bukan disebabkan karena dengan aktiviti yang keras dan yang berlebihan, keluarnya secara normal dan juga secara sehat. Itu definisi darah haid secara syar'i. Al-haidu lughatan bermakna asyalan, ya, sesuatu yang mengalir. Karena darah tadi itu mengalir daripada hadapan perempuan. Secara syaraknya itu adalah darah yang keluar bukan karena faktor penyakit, bukan karena gangguan mental dan yang seumpamanya, tapi keluarnya secara tabiat, keluarnya secara semula jadi tanpa ada gangguan yang mengganggu. Maka dengan darah yang keluar tadi itu sangat-sangat menentukan dan mewarnai kehidupan seorang perempuan yang kalau pada masa udurnya, yang kadang-kadang masa udur yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, perempuan semasa udur terhalang daripada berbagai kegiatan ibadah, tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh minta dicerai dengan suaminya, tidak boleh berjima, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, dan juga tidak boleh mengangkat dan juga membawa Al-Quran. Di antara daripada yang tidak dibolehkan juga itu adalah sembahyang. Di antaranya juga untuk memberikan layanan atau bermubasyarah, berseronokan dengan suami pada batas antara pusat sampai ke lutut. Sekilas pembicaraan yang kita bicarakan sekarang ini hanya untuk muslimat yang di belakang, tapi sebenarnya tidak. Kita kena tahu dan juga kita kena memahami tentang hakikat hukum yang berkenaan dengan haid, nifas dan istihadah. Sebab bagaimanapun kaum muslimat, mungkin mereka itu adalah istri kita, mungkin juga mak kita, adik-beradik kita, sanak sepupu kita, atau juga keluarga kita, maka tidak akan terluput daripada kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kira-kira kalau pada saat istri menanyakan, "Bang, minta maaf, ada orang bertanya dengan aku,
pada saat dia dalam keadaan uzur, tapi ternyata dengan suaminya baru saja balik daripada luar negara dan minta dilayan, agak-agak ada jalan keluarnya, tak boleh tak dengan aku layan istriku pada masa layan suamiku pada masa aku uzur. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kira-kira kalau pada waktu pergi ke Mekah, saat ketika di Mekah ternyata dengan rombongan MH atau Kitty penerbangan 750 yang akan berangkat daripada Jeddah menuju ke LIE, dan itu ada merupakan Kitty yang terakhir, kita sebut kloter yang terakhir. Jadi bagaimana? Sedangkan dengan perempuan tadi itu masih belum lagi melaksanakan tawaf ifadah, belum lagi melaksanakan tawaf haji. Apakah dibolehkan untuk berangkat meninggalkan tanah suci Mekah dengan tidak melaksanakan tawaful ifadah? Kalau untuk tawaful wada, tawaf perpisahan, tidak wajib disebabkan karena dia udzur. Tapi kalau tidak melaksanakan tawaf haji, berarti hajinya tidak sah. Jadi macam mana? Bertunda, tangguh keberangkatan, tidak memungkinkan. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan selain daripada urusannya. Tapi kalau tidak tawaf juga jadi masalah. Maknanya sepanjang waktunya dia dalam keadaan ihram. Nah, di sini peranan kita sebagai suami harus mampu untuk memberikan penjelasan, solusi kepada istri kita, kepada orang-orang yang bermasalah. Jadi kepada masalah yang pertama dan yang kedua, masalah pertama macam mana kalau dengan suami yang tidak dapat mengawal nafsu, nakkan juga. Jadi kadang-kadang yang punya keinginan itu bukan setakat anak remaja yang baru kawin, orang-orang yang tua pun kalau pada saat menjadi-jadi nak juga. Nah, itu macam mana? Istri dalam keadaan uzur. Jadi kita tanya dulu, yang mungkin sebutannya macam tu ayang, artinya sayang. Ini udah hari keberapa? Hari yang keberapa? Jadi kata dia, kalau ikut kebiasaan masa uzur ini memakan waktu sampai 8 hari. Jadi sudah berlalu 6 hari. Ini adalah 2 hari terakhir. Ikut ayat yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wanita di waktu udzur. Qul yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa. Katakan itu sebagai satu gangguan atau juga azab, maka elakkanlah, jauhilah istri-istri kamu semasa mereka udzur. Secara mutlak menurut pendapat yang mu'tamad, kita tidak boleh melakukan hubungan intim, tidak boleh menyentuh dan meraba antara pusat dengan lutut pada masa istri kita udzur. Tapi ini keadaan memang tak boleh diatasi. Ya imam akan pergi ke hajai atau ke Bukit Kayu Hitam, atau tubabit dengan onani, ataupun juga terlibat dengan homoseks, atau juga dengan perkara haram seumpamanya. Jadi ulama mengatakan kalau dengan laki-laki dihadapkan dengan 3 keadaan, yaitu dia akan beronani, ataupun juga akan berzina, atau menggauli istri di waktu udzur, atau akan melakukan homoseks. Kalau seandainya dengan laki-laki yang berkenaan, mesti akan tubabit dengan salah satunya untuk menyalurkan nafsu. Maka daripada 4 pilihan tadi itu, menggauli istri daripada hadapan udzur, menggauli istri daripada belakang terkutuk, beronani haram, zina perkara yang terlaknat. Jadi kata ulama daripada 4 benda tadi itu yang paling ringan itu adalah beronani. Bahkan ulama mengatakan boleh saja laki-laki beronani kalau dengan istrinya. Jadi bahagian anggota tubuh istri yang tidak boleh disentuh untuk anak-anak remaja itu daripada pusat sampai ke lutut saja, tapi atas daripada pusat banyak lagi, masya Allah tabarakallah. Ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada dada, ada belakang, ada kaki, ada tumit, ada jari. Jadi dia macam mana? Dia harus belajar dan harus tahu untuk memainkan peranannya agar dengan suami bahasa sih boleh terpancut, agar dengan suami boleh mengeluarkan sperma suami keluar, dah reda alhamdulillah. Oke, dah stabil dah keadaan.
Nah, kalau sampai melakukan hubungan yang satu itu macam mana hukumnya? Jadi kalau boleh dengan beristinta, dengan beronani, jadi kata ulama Malikiyah beronani seperti dengan bagian dada daripada perempuan, ataupun juga yang agak jorok sedikit, mungkin dengan kecupannya misalnya. Kan Nabi kita bersabda isna'u kulla syai'. Ini bukan cerita, nanti Anda akan dihadapkan dengan fakta nyata. Antara satu sama lain, rupa tidak sama, nafsu juga tidak sama. Rupa tidak sama, keinginan pun juga tidak sama. Mungkin dengan yang itu jorok, jijik, kotor. Dengan yang itu nikmat, nyaman, sedap. Nah, beda kan? Kalau kue sama rasanya, yaitu nafsu tidak sama. Yang itu beranggapan suatu perkara yang tidak patut. Macam mana kalau dengan seorang perempuan mengecup kemaluan suami? Tak jorok kah? Tak kotor kah? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, coklat kah? Es krim kah? Oh, itu bukan coklat, itu bukan lemang, itu bukan terong atau terong atau apa namanya, itu bukan pisang. Tapi itulah tadi, nafsu kadang-kadang mendesak, memberontak, yang sehingga dengan keinginannya mungkin kadang-kadang tidak terpenuhi kecuali dengan cara semacam itu. Boleh tak? Ulama mengatakan dalam keadaan semacam itu, isna'u kulla syai'in, lakukan apa sahaja kecuali jima. Jadi daripada 4 pilihan, yang pertama zina, na'udzubillah. Yang kedua menggauli daripada belakang, man ata mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, terkutuk seseorang yang menggauli wanita daripada belakangnya. Yang ketiga homoseks, homoseks dengan laki-laki lain, dengan sesama laki-laki. Yang pertama dengan zina, yang kedua homoseks atau dengan istri dia sendiri tapi daripada belakang. Yang ketiga di waktu udur, menggauli istri semasa udur. Dan yang keempat pada saat dia dalam keadaan gejolak nafsu semacam itu, dia meminta kepada istrinya untuk beronani dengan tangannya dia, dengan mulutnya dia, dengan dadanya dia, atau dengan kakinya dia. Itu menurut ulama Syafi'iyah tidak mengapa, asalkan dengan istri. Laki-laki buat sendiri tak boleh. Tangannya dia atau kakinya dia, kasurnya dia, katilnya dia, tilamnya dia, bantalnya dia, plastiknya dia, hukumnya haram. Tapi kalau dengan bantuan istri yang punya kerja, suami pasrah saja, itu tidak mengapa. Itu jalan keluar yang terbaik. Tapi macam mana? Dengan nafsu tidak boleh teratasi dengan cara macam itu. Nak juga bahasa sini, nakkan sungguh. Nakkan betul. Naknya berapa kali? Nak betul. Tak boleh. Jadi kata ulama tadi kan dah 5 hari dah, tinggal 2 hari terakhir. Tanya nih berapa lama lagi? Tinggal 2 hari lagi. Pastikan kebiasaannya perempuan, kalau haidnya berkepanjangan sampai seminggu, 10 hari, 12 hari, itu pada hari-hari terakhir darah keluarnya dari waktu ke waktu, tidak sepanjang waktu. Maka kita pastikan dengan istri kita, coba cek dulu, suruh dia masuk bilik air, cek dulu, tengok dulu. Ya itu urusan dia lah, macam mana cara dia cek. Kalau nak bantu, bantulah, tolonglah ala kulli hal. Mungkin dengan tisu kah, dengan kapas kah, ke situ, masukkan ke sana, keluar. Kalau ternyata putih, bersih, bening, tidak ada tidak tercemarkan dengan warna darah udur. Jadi pada masa itu darah tak keluar, suruh istri membasuh kemaluan secepatnya. Ikut pendapat kedua dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pada saat darah tidak keluar dalam fatrah uzur tadi itu dianggap masa bersih. Itu namanya adam al-mutakhallilu bainal haid. Adamul mutakhallil itu asna al-tuhur, darah yang mencelah at-tuhurul mutakhallilu asna al-haid, masa bersih yang mencelah-celahi antara darah keluar. Saya bagikan gambaran secara lebih jelas. Jadi abang nanti balik daripada KLII atau balik daripada Kuak Kedah, balik daripada mana? Semasa abang di bus, abang sudah atur strategi.
untuk melakukan permainan, apakah 4-3-3 atau 3-4-3 ataupun juga 2-2-6. Tapi ternyata sampai rumah istri uzur, nak buat pertandingan macam mana? Kalau hanya satu orang saja kita tak boleh buat pertandingan, siapa yang menang siapa yang kalah. Nah, tanya, cek dulu ini hari-hari yang keberapa, 3 hari yang terakhir. Darah tentu pada hari-hari terakhir tidak keluar terus menerus, darah keluar pagi saja. 7 tadi keluar, 8 keluar, 9 keluar. Daripada pukul 10 sampai petang darah tak keluar langsung. Jadi kita pastikan, memang pasti ada pendapat yang mengatakan semasa itu dia boleh melayan kita dan kita pun juga boleh menggaulinya. Alhamdulillah, kan untung kita. Ini perlunya kita belajar kitab haid nifas istihadah, yang walaupun kita tidak udzur tapi kita kena tahu. Kalau tidak kena puasa melulu bang. Kata istri, uzur bang, uzur, semalam uzur juga, baru 3 hari, tak akan bersih hanya sekali 5 hari. Ayo, iyalah bang, sekarang memang dunia sudah bercelaru bang, jadi uzurku juga jadi bercelaru. Darah sudah tidak menentu, kadang-kadang keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Macam mana cara mengatasinya? Kita kena tahu. Takkan dengan kita puasa 1 bulan, ada yang namanya istihadah. Takkan dengan masa uzur berkepanjangan sampai 15 hari, terus bersihnya tidak lebih daripada seminggu. Hari pertama uzur sampai kepada hari yang ke-10. Kemudian selepas itu bersih dalam jangka 7 hari sahaja. Katanya hari ke-18 darah patah balik. Darah apa yang pada 18 hari bulan tadi itu? Itu patrah masa bersih, yang masa bersih itu tidak akan pernah kurang daripada 15 hari. Maka dengan demikian, kalaulah dengan darah patah balik kembali pada 16 atau pada 18 hari bulan, sedangkan itu terbilang dan terhitung daripada masa bersih, maka dengan laki-laki atau dengan suami yang berkenaan dibolehkan untuk menggaulinya, sebab dengan darah yang keluar itu disebut dengan darah istihadah. Kita simpulkan yang ini. Jadi dengan definisi daripada darah haid, senang saja untuk kita membedakannya dengan darah nifas dan dengan darah istihadah. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan secara sehat, tanpa ada sebarang gangguan yang mengganggu, baik daripada penyakit atau juga dengan perkara seumpamanya. Selesai. Darah nifas, definisinya itu adalah darah yang keluar selepas mereka atau selepas istri kita melahirkan secara sempurna. Kalau seandainya darah itu keluar sebelum dia bersalin atau pada masa janin bayi keluar daripada rahim, jadi pada masa bayi keluar meneran, bahasa sini, bahasa kita orang Banjar, mahajan, jadi kepala anak dah keluar dah, dalam waktu yang sama darah keluar. Masa kepala anak keluar, bayi keluar, darah juga keluar itu 5 menit sebelum azan maghrib, dan juga sempurna dilahirkan, Masya Allah tabarakallah, setelah habis waktu isya. Pertanyaannya, semasa darah keluar tadi itu, pada waktu itu azan berkumandang dan darah sudah keluar tapi belum lagi melahirkan. Apakah nanti selepas dia mandi nifas, selepas dia bersih, apakah dengan sumbah yang tadi itu wajib diqadha atau bagaimana? Baru dikatakan darah nifas dan tidak wajib sembahyang, tidak boleh puasa, tidak boleh ke masjid, tidak boleh beriktikaf, tidak boleh bergaul, tidak boleh berseronokan. Itu kalau seandainya kandungan yang ada di dalam rahim tadi itu setelah sempurna keluar daripada rahim. Jadi kalau baru separuh, 2/3 kaki masih di dalam lagi, darah yang keluar pada masa itu disebut dengan damu talqin, darah kotor atau darah bersalin. Kadang-kadang ada dengan muslimat, mungkin di pengalaman lama, pada masa nak bersalin 2-3 hari sebelum melahirkan darah sudah mulai keluar. Itu pun juga disebut dengan darah bersalin. 2-3 hari sebelum melahirkan, darah yang keluar pada saat itu tidak menghalang perempuan untuk melaksanakan sembahyang dan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama darah haid.
Nama-namanya banyak, disebut dengan haid, disebut dengan arak, disebut dengan nifas, disebut dengan tahik, disebut dengan parak, satu persatu boleh dibaca sendiri. Jadi kata ulama tentang nama-nama darah haid ada dalam 7 atau 10 nama daripada berbagai hijaan dan sebutan. Kalau kebiasaannya banyak sebutan dan banyak nama, itu menunjukkan atas satu kemuliaan. Tapi di sini justru sebaiknya banyaknya nama-nama tentang keuduran itu menunjukkan atas kehinaan atau juga atas kejelekan dan keburukannya. Qul huwa adza tuh dibahas oleh ulama. Larangan Al-Quran, laki-laki tidak boleh menggauli perempuan semasa dia udzur. Qul huwa adza, Al-Quran tidak katakan adza penyakit, gangguan, problem, masalah. Makna daripada adza kepada dia atau kepada kita atau kepada kedua-duanya secara umum. Qul huwa adza, tapi yang dapat dilihat dan juga yang dapat dipastikan. Minta maaf dengan bahasanya, ini hanya saya tunjukkan kepada orang yang sudah berkawin. Pertanyaan mungkin belum pernah terjawab dan kita tidak mengenal apa hikmatnya. Yang kalau pada waktu kita melakukan hubungan dengan pasangan kita, kenapa kadang-kadang hubungan itu boleh bertahan lama berbanding kalau pada saat dengan seseorang tidak berhubungan. Kalau seandainya seseorang tadi itu mungkin sudah pernah terpancut atau keluar sperma, keluar air mani sebelumnya, kalau seandainya naik nafsu tegang sekalipun, tapi dia tak boleh bertahan lama. Kenapa pada masa berhubungan kadang-kadang boleh berkelanjutan sampai sekian menit, daripada 5 menit. Katakan 5 menit itu untuk perempuan sudah normal, bagus. Tapi ada yang 10, 30, mungkin ada yang berjam-jam sama-sama memakan tongkat ali dengan pasak bumi barangkali, sehingga sampai boleh berjam-jam semacam itu. Yang saya maksud macam mana ketegangan, sebab yang memainkan peranan dalam hubungan seks itu adalah laki-laki. Perempuan dia pasrah aja, dia ada nafsu, dia ada kina, tapi dia tidak boleh buat apa-apa. Kalau suaminya tidur, yang orang itu juga tidur, nah buat apa? Tak boleh buat apa-apa. Kalau sama-sama tidur harus sama-sama bangun. Bukan orangnya saja bangun, dia juga kena bangun. Kalau dianya bangun, sedangkan dengan yang punya, tuan yang punya tidur, masih oke lagi. Tapi kalau seandainya tuan yang punya ini jaga, tapi yang hak tuh tidur nyenyak, istri macam mana pun maunya tetap saja tidak boleh terlayan. Jadi dalam masa layanan tadi itu kenapa boleh bertahan? Sebab karena perempuan semasa bersihnya akan mengeluarkan cecair, mungkin kita sebut keputihan, lembab yang ada di dalam kemaluan, yang disebut dengan bahasa Arab disebut dengan rutubatul farad, ifrazat, cecair yang keluar daripada kemaluan wanita pada saat melakukan hubungan seks, itu diantara daripada asbab yang melamakan hubungan tersebut. Makanya kalau seandainya ada terkandas, kadang-kadang mungkin dengan perempuan dapat fatwa baru tuh di pinggir-pinggir jalan, apalagi dengan majalah-majalah jelita wanita, katanya kembali bujang, kembali perawan, kembali remaja, begitu tuh dengan propagandanya. Maka dia beli entah tuh dengan getah jadamkah namanya atau apa nama-namanya, wanita-wanita tahu tentang itu. Yang intinya untuk merapatkan. Ini yang kata Tuan Guru mencarut, nah ini yang waktunya mencarut macam inilah. Ini kalau dipelajari di masjid akan boleh diterjemahkan dengan bahasa-bahasa lain. Mau tidak mau kena sebut dubur, tak akan disebut hidung. Man atam ra'atahu biduburiha, barang siapa menggauli istri daripada telinganya. Salah, bukan telinga tuh dubur. Mau tak mau kena sebut dubur lah, kalau tak orang tak paham. Jadi hari ini kita banyak menyentuh bab-bab yang semacam itu. Abang-abang kena sabar lah, sabar. Mudah-mudahan selepas pengajian ini dah dapat pasangan secepatnya. Men 3 kali dong. Insyaallah tabarakallah. Man
atamra'atahu biduburiha. Apa tadi? Jadi gara-gara kena minyak jadam, orang kita Banjar sebut jadam, getah jadam, atau rumput patimah, atau kacip patimah, atau apa saja sebutannya. Jadi yang hak dia tuh jadi rapat sungguh. Kalau suami tak berjaya untuk menembusnya, itu kadang-kadang nafsu suami boleh turun karena tidak berhasil. Dah keletihan dah, gia 1, 2, 3, 4, 5, habis gia dah, ternyata tidak juga berhasil. Nah, beda halnya kalau pada saat dengan istri tidak menggunakan benda-benda semacam itu, yang netral saja, yang alami, yang original saja. Jadi dengan lembapan. Apalagi kalau sebelum kita gunakan bahasa main saja ya, bukan bahasa project, bukan bahasa kerja bakti, kita gunakan bahasa main saja. Apalagi kalau pada tuh main dengan istri, sebelum main itu bercumbu dulu, atau bahasa sini berseronokan dulu. Maka berseronokan akan memancing cecair keluar daripada kemaluannya dia. Maka pada saat hubungan itu akan dilangsungkan, berlangsung begitu mudah dan akan kekal dalam hitungan beberapa menit setelahnya. Pada masa uzur itu tak ada, satu. Kemudian yang kedua, cecair yang keluar daripada kemaluan wanita pada masa bersih bukannya setakat untuk melanjutkan hubungan agar boleh berlangsung selama mungkin, tapi juga untuk membenteras, untuk membesmi, untuk mematikan kuman-kuman penyakit bakteria yang ada, yang mungkin tidak terbersihkan daripada batang kemaluan suami, atau kita perumpamakan dengan tongkat suami lah. Jadi kadang-kadang mungkin tak basuh, kadang-kadang keboro-boro, kadang-kadang tak macam mana. Jadi kalau ada bibit atau ada bakteria, ada kuman-kuman penyakit di situ, terus perempuan di waktu dalam keadaan uzur, cecair yang boleh membenteras penyakit pada saat itu tidak ada, satu. Kemudian di hadapannya tercurumuri dengan darah kotor, 2. Ketiga, masuk kuman-kuman penyakit daripada batang kemaluan suami akibat buruknya kepada alat kelamin, kepada kemaluan suami, dan juga kepada kemaluan dia sendiri. Itu makna kul huwa azza. Itu akan mengganggu dan boleh mendatangkan penyakit kepada kalian berdua. Itu diantara daripada hikmah kenapa dengan perempuan tidak boleh digauli semasa udzur. Nanti gatailah, kudislah, atau juga alergik katanya. Dia bukan alergik, tas kamu sebabnya daripada hubungan pada masa udzur. Di samping juga dengan kesan-kesan negatif yang seumpamanya. Kembali, bismillahirrahmanirrahim. Warna darah haid dan ciri-ciri utamanya muka 10. Warnanya hitam, warnanya merah tua, warnanya coklat, warnanya kekuning-kuningan, warnanya juga ada yang agak kehijau-hijauan. Jadi hijau itu memang betul ada di antara daripada warna darah haid hijau. Jadi bukan karena dia makan sayur menyayur, banyak makan daun apa, banyak makan ulam-ulam, dah. Memang juga ada di antara darah haid yang warnanya hijau. Ciri khasnya, jadi antara istri nanti hati-hati. Kadang-kadang kita cepat naik angin, bang. Bahasa sini cepat naik angin itu cepat naik darah. Jadi pada saat istri nampak diam, hari-hari terakhir, anta kena tahu, pandai membidik. Ini bersih sudah 20 hari. Bentar lagi mungkin dalam 2, 3, 4 hari dia akan udzur. Kadang-kadang 2, 3 hari terakhir sebelum dia udzur itu kadang-kadang emosinya tidak terkawal, kadang-kadang pemikirannya, kadang-kadang kesehatannya, kadang-kadang keadaannya. Jadi kita cepat naik angin, tengok istri macam tu dan cepat nak naik angin saja lagi, sudah nak marah-marah dia saja lagi. Kenapa? Dia dah biasa semacam tu. Kenapa marah-marah macam tu? Kenapa komplain? Kenapa? Enggak, memang keadaan perempuan pada masa akan uzur seperti itu. Nah, yang kedua, Nabi kita bersabda, inna damal haidi damun yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu darah yang dikenal dan diketahui.
Ada yang mengatakan yu'rab itu dengan baunya, ada darah uzur yang berbau. Ada juga dengan darah uzur yang pada masa keluarnya senggugut, sakit. Ada juga dengan darah uzur pada masa keluarnya terasa hangat dan panas. Kesimpulannya itu diantara daripada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya yang keluar tadi itu adalah darah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tajuk wanita keluar untuk belajar dan juga meminta fatwa, maka dengan kita sebagai suami, kalau kita boleh bagi jawaban tentang masalah dia, bang macam mana keadaan saya sekarang ini, 2 hari keluar, 2 hari berhenti, 2 hari keluar, 2 hari tidak, 2 hari keluar, 2 hari tidak. Kalau kita tak boleh selesaikan, kalau kita tidak boleh memberikan panduan dan jawaban, maka dengan kita wajib mengizinkan istri untuk bertanya, beristifta kepada tuk guru, kepada orang yang tahu tentang darah uzur. Allah, pada halaman 13, wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka dengan tidak merasa malu, dengan tidak ada merasa segan untuk menanyakan tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan keadaan mereka, dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahash, dengan Sayyidatuna Ummu Salamah, dengan Sayyidatuna Ummu Sulaim. Jadi kata Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, perempuan melihat sesuatu yang dilihat oleh laki-laki dalam tidurnya, apakah dia juga wajib mandi? Perempuan melihat sesuatu yang dilihat oleh kaum laki-laki di dalam tidurnya, semacam mana kita laki-laki kadang-kadang mimpi jima, mimpi berpelukan, mimpi berciuman, atau juga mimpi main misalnya, baik dengan istri dia sendiri atau juga dalam khayalan setan ternyata main dengan wanita mana sampai keluar sperma. Mungkin tak kira-kira yang semacam itu juga berlaku dengan perempuan. Jadi daripada hadis tadi itu Nabi kita bersabda, wa min aina ya'ti syabahu, dan daripada mana datangnya keserupaan anak dengan mak atau juga dengan bapaknya. Apa yang mungkin berlaku dengan laki-laki, mungkin itu juga berlaku dengan perempuan. Jadi bukan suatu hal yang pelik, ternyata perempuan bermimpi berpelukan dengan pasangannya sampai mengeluarkan air mani. Kalau seandainya basah pada masa bangun, basah pakaian dalamnya, maka dengan mandi wajib dilakukan. Itu pernah ditanyakan semacam itu oleh muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mengatakan makna daripada hadis la haya apidin, tidak ada rasa segan atau tidak ada istilah segan dalam agama. Maksudnya itu tidak berarti dengan kita bercakap secara sembarangan, tidak berarti dengan kita menyampaikan hukum secara semau-maunya kita. Tetap saja ada haya. Tapi kalau memang itu menyentuh tentang hukum hakam, menyentuh tentang pribadi dia, maka jangan sampai rasa segan dan malu yang menyelubuhi kehidupan perempuan itu jangan sampai mengalahkannya, sehingga sampai dia menjadi jahil, tidak tahu hukum dan juga tidak mengetahui hakikat keadaan yang berlaku ke atas dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 14, permulaan haid kepada wanita. Saya simpulkan di situ ada terdapat 3 buah riwayat. Riwayat yang pertama, dari sejak kapan berlakunya haid kepada kaum muslimat? Ada riwayat menyatakan dari sejak Nabiullah, dari sejak Sayyidatuna Hawa memetik buah yang dilarang oleh Allah. Buah yang dipetik menyebabkan dengan getahnya mengalir. Allah berfirman, sebagaimana kau alirkan getah daripada pohon itu, maka akan aku alirkan juga sesuatu daripada hadapanmu. Ini riwayat. Riwayat yang kedua, bahwasanya keuturan ini pertama kali menimpa kepada Bani Israel, kepada wanita-wanita Bani Israel yang tidak ada rasa segan dan malu. Di mana ada laki-laki, di situ ada perempuan. Aktiviti oleh kaum laki-laki, perempuan tidak mau ketinggalan. Allah berfirman, akan aku hadapkan, akan aku wujudkan kepada kalian
masa-masa waktu yang dengan kalian tidak boleh bersama dengan mereka. Maka kita bersabda, maka karena itulah perempuan dihaidkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka haid pertama kali berlaku itu berlakunya kepada wanita-wanita Bani Israel. Riwayat yang ketiga dan yang mu'tamad, Nabi kita bersabda, dzalika syai'un katabahullahu ala banati Adam, itu adalah merupakan sesuatu yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tentukan kepada wanita-wanita Adam. Yang namanya perempuan mesti haid, yang namanya perempuan mesti udur. Kalau tidak haid, kalau tidak udur, kalaulah ada hanya satu saja di dunia ini yang masa udurnya, yang masa nifasnya hanya lahzah, hanya dalam beberapa hitungan waktu bahkan menit, itu adalah Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Lepas melahirkan, hari itu juga sudah bersih dan hari itu juga sudah boleh sembahyang, melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang selanjutnya 16, umur kedatangan haid. Saya simpulkan semuanya. Umur kedatangan waktu haid bermula daripada usia 9 tahun. Masa saya di Mesir, datang seorang akhwat bawa anak perempuan dan nampak kelihatan risau dan takut. Jadi katanya, Syekh nak tanya hukum, macam mana nih dengan anak saya? Anak saya baru lahir, tapi saya ternampak di hadapan dan di kemaluannya ada darah keluar. Agak-agak apakah itu darah uzur? Darah uzur macam mana? Belum pandai makan lagi, belum pandai minum melo, nyusu sama maknya dia baru dalam usia dalam 3-4 bulan, takkan sudah uzur. Jadi mungkin saja sakit-baki daripada darah, kalau pada hari-hari pertama mungkin pada masa memandikan itu tidak sampai bersih, sehingga sampai terkesankan dengan darah yang semacam itu. Paling cepat, dan ini mungkin hanya di kawasan Yaman saja, pernyataan daripada Imam Syafi'i, perempuan yang paling awal atau yang pernah saya temui udurnya itu pada masa usia dia 9 tahun. Di samping juga ulama berpanduan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis Sayyidatuna Aisyah yang menceritakan beliau berkumpul dengan baginda Nabi pada masa usia 9 tahun. Jadi kalau seandainya tidak boleh, kalau seandainya belum balik, tentu dengan baginda tidak akan melayan atau tidak akan menggauli istri beliau Sayyidatuna Aisyah, menikah dengan baginda Nabi pada masa usia 6 tahun di Mekah dan berkumpul dengan baginda Nabi pada masa usia 9 tahun di Madinah. Jadi kalau belum balik, tentu dengan suami tidak boleh menggaulinya. Jadi kata ulama itu sebagai petanda yang menunjukkan daripada masa usia 9 tahun ada di antara daripada mereka yang sudah dewasa. Dari usia 9, kebanyakannya antara 12, 13 dan 14, dan ada juga yang masa udurnya itu bermula daripada usia 15 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Tempo haid ini kena wajib tahu tempo haid supaya kita tidak ditipu. Kadang-kadang perempuan banyak saja alasannya karena sibuk, alasannya karena letih, alasannya karena sakit, alasannya karena keluar darah. Itu bukan darah haid, tak boleh kalau pada masa udur saja. Tapi kalau dengan darah yang keluar tadi itu bukan darah udur, jogeng innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lu disebabkan kena salam aerobik yang berkelanjutan sampai 5-6 jam tadi itu, balik rumah darah keluar. Suami nak minta dilayan, minta maaf, bang uzur, apa semalam pun uzur juga, takkan uzur terus. Orang uzur sebulan sekali saja, 10 hari paling lama, 15 hari yang paling banyak. Kamu uzur tiap minggu gara-gara senam aerobik, melompat-lompat. Ada main yang balik-balik tuh apa tuh, yang kaki diangkat, yang berjalan atas tumit tuh, atas ujung jari, bali atau apa namanya tuh, permainan yang itu tuh keras. Jadi itu kerja-kerjanya dia, akhirnya darah tidak menentu, susah. Bagaimana kalau seandainya istri dalam keadaan semacam itu? Maka kita ikut patokan. Kita ada pedoman hukum,
Masa udzur yang paling sedikit hitungan 24 jam 1 hari 1 malam. Itu paling sedikit. Maknanya apa? Kita kawin dengan seorang perempuan, Masya Allah, tabarakallah, kita tak pernah puasa langsung. Syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam sebulan itu dia bersih terus. Ada masa udzurnya dalam sebulan setakat 5 jam ya. Antara zuhur dengan asar habis. Selepas itu bersih sepanjang bulan. Wah, dapat nikmat, dapat rezeki luar biasa. Kita rata-rata boleh puasa, kita rata-rata wajib puasa seminggu dalam sebulan. Kalau dapat istri yang uzurnya panjang, itu musibah yang menimpa. Tapi kena tahu juga, tapi cara lembut lah, jangan tanyalah kak dia yang atau siapa nama dia, Latifah misalnya, Fafa, takkan tanya nih, ente masa uzurmu dalam berapa lama sebulan? Nah, jangan, takut kalau dia tersinggung. Tapi kita kena tahu juga, takut kalau yang setengah bulan. Kalau uzurnya setengah bulan, masalah. Dia tak masalah, kita yang masalah. Takut kalau kita tak tahan puasa sampai setengah bulan. Tapi kalau masa uzurnya setakat seminggu saja, berarti kita tidak wajib puasa selama 22 hari. Oke, alhamdulillah. Itu saja masalahnya. Jadi paling sedikit 1 hari 1 malam. Kalau ada di antara daripada akhwat yang masa uzurnya tiap bulan itu tidak lebih daripada dalam 5 jam, 6 jam, 7 jam, 10 jam sahaja, tetap saja perempuan tadi itu akan dilayan secara hukum seperti dengan perempuan yang uzur dalam jangka 24 jam. Dengan arti kalau setakat 5 jam saja mungkin bermula daripada pukul 7 pagi sampai kepada pukul 12. 7 pagi sampai pada pukul 12, 6 jam. Berarti tidak menghalang waktu sembahyang. Subuh sembahyang, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang. Tidak. Akan dilayan perempuan yang macam itu uzurnya dalam hitungan 24 jam. Dengan arti yang walaupun bermula uzurnya daripada pukul 7 dan berakhir pada pukul 12, tetap saja akan dihitung daripada pukul 7 pagi sampai pada pukul 7 pagi berikutnya. Dengan arti dia akan berlepas diri daripada sembahyang 5 waktu. Itu yang paling sedikit. Kemudian yang kedua, jangka masa yang paling banyak itu sampai kepada 15 hari. Sedangkan dengan masa yang sederhana atau dengan kebanyakan daripada mereka yang disebut dengan kebiasaannya itu adalah 1 minggu, yang kebanyakannya 6, 7, 8, 9 itu normal. Kalau 15 hari itu masa yang paling banyak, 1 hari 1 malam itu adalah patrah yang paling sedikit. Usia putus haid, kalau nak berketurunan kena tanya dulu, perempuan itu uzur tak, pernah uzur tak. Kalau perempuan itu tak pernah uzur langsung, itu menandakan perempuan itu mandul, okong. 1. Ataupun juga penampilan usia 30, umur 69, seksi, bedak sana bedak sini, gincu sana gincu sini. Kalau kita melihat struktur muka daripada perempuan tadi itu, yang kamu tak boleh tengok sekilas macam itu saja. Makanya Nabi kita bersabda, undur ilaiha, tengok dia dulu. Tak boleh dengan kita, dengan keluarga. Jangan langsung tengok pinggir jalan, di stesen bus langsung dilamar dan kawin setelah sampai ke Bangkok. Bukan begitu cara memilih calon istri. Jadi kalau dilihat struktur muka, nampak kelihatan pada masa usia 35 tahun. Masya Allah, tabarakallah, rambut perang, hidung mancung, kulit bersih, molos, putih. Selain daripada itu, memang betul-betul awet muda. Kita kira dia memang muda, tapi ternyata dia awet muda. Setelah kita tengok IC-nya, pasportnya, kelahiran tahun 1960. Berapa bang? 1960. Berapa umurnya? Berarti sudah 54 tahun. 54 tahun itu sudah memasuki patrah iyas yang disebut dengan al-ayisha.
perempuan yang sudah tidak uzur lagi. Kawin dengan perempuan yang sudah tidak uzur lagi, itu kita sudah tidak akan berketurunan. Jadi kalau kita kawin dengan perempuan yang sudah tua, perempuan kita, istri kita tidak akan hamil. Tapi kalau kita orang bagi istri muda, dia boleh hamil. Kita tua tak kisah, yang penting jangan sampai dia yang tua. Laki-laki tua tak problem, asalkan jangan sampai perempuan yang tua. Kalau target mereka berkawin tadi itu untuk keturunan. Tapi kalau hanya setakat cari teman saja kita, tak ada teman tidur, tak ada teman simbang, tak ada teman duduk, tak ada. Jadi kita terasa sepi betul rumah kita yang besar. Kalau memang tujuannya hanya untuk cari teman saja, tak masalah lah dengan kita cari kawan atau cari teman yang seusia kita. Kita 80, dia juga 80, sama-sama tua. Hanya setakat ya untuk menghilangkan rasa gelisah, rasa takut. Ada yang boleh diajak bersimbang, ada yang boleh diajak senyum, ada yang boleh diajak untuk bersama kita dalam keperluan hidup. Tapi kalau yang kita cadangkan itu nak berketurunan, kutlah nanti Bang Rehan, Farhan, atau juga dengan Zali atau siapa saja, mungkin di akhir umur kita nak menambah keturunan lagi. Istri kita dah mendahului kita, misal saja istri sudah pergi, kita pada masa usia 90 tahun, sewaktu-waktu musim-musim sejuk kadang-kadang beraksi lagi. Jadi bagaimana? Dan masih teringin tak punya keturunan, jangan kawin dengan perempuan yang sudah Aisyah dari usia 55 tahun ke atas. Itu maknanya umur kedatangan haid. Tadi sudah kita baca usia putus haid. Ada yang mengatakan dari 50, ada yang mengatakan daripada 55, ada yang mengatakan daripada 60. Pendapat yang mu'tamad itu tertakluk kepada keadaan diri masing-masing. Ada yang 60, ada yang 55. Maknanya kalau kita mendambakan keturunan, maka kita memilih calon istri di bawah usia 50 tahun. Tempo haid tadi sudah kita sebutkan sehari semalam kebiasaannya, dan juga dengan kebanyakannya sampai kepada 15 hari. Sementara dengan tempo bersih, masa bersih perempuan paling sedikit dibedakan antara dua masalah hukum. Masa bersih paling sedikit 15 hari, sedangkan masa udzur itu paling banyak 15 hari. Nah, jadi katakan saja istri kita udzurnya 8 hari. Kalau istri kita udzur 8 hari, ikut kebiasaannya berarti selama 22 hari nanti dia bersih. Kalau haidnya selama 10 hari, berarti bersihnya 20. Kalau haidnya 15 hari, berarti masa bersihnya 15 yang tersisa daripada hitungan bulan. Allah, tempo haid yang di luar jarak masa yang menjadi kebiasaan. Ini masalah hukum yang saya sebutkan tadi. Bagaimana dengan perempuan? Aneh, masa uzurnya sampai kepada 18 hari. Cek, bawa ke mamal, setelah diperiksa, setelah dipelajari dan dianalisa, darah yang keluar pada hari yang ke-18 sama dengan darah yang keluar di segi kriterianya, sama dengan darah yang keluar pada hari-hari pertama. Kesimpulannya itu juga disebut dengan darah haid karena sama kriteria. Tapi ketetapan hukum mengatakan paling lama masa udzur itu 15 hari. Maka perempuan tadi itu setelah keluar darah yang pertama pada hari pertama, setelah keluar darah pada hari pertama sampai kepada hari yang ke-15 saja, menjelang hari ke-16 wajib mandi, melayan suami, sembahyang puasa, baca Quran dan etikatnya semuanya boleh, bahkan semuanya diwajibkan. Kalau untuk seumpama sembahyang dan puasa, dan juga diwajibkan untuk melayan suami kalau memang sudah diminta, yang walaupun masih ada 3 hari lagi patrah darah masih keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam juga tadi sudah saya sebutkan, kalau keluarnya kurang daripada 1 hari, tempo suci yang memisahkan antara 2 haid ini diingat. Yang pertama, tempo masa bersih paling sedikit 15 hari. Artinya setelah perempuan kita, istri kita udzur dalam seminggu, setelah udzur dalam seminggu, maka dia akan menjelang masa bersih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis. 10 dah mandi. Alhamdulillah, masyukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila mereka bersih, gaulilah mereka sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Tapi kata ulama, ayat itu yang walaupun dalam bentuk perintah daripada Allah, akan tetapi hukumnya linnadbi, sunat dengan kita menggauli dan melayannya. Ini satu hal yang perlu diperhatikan, yang walaupun kita takna, yang walaupun kita tidak ada nafsu dan juga tidak ada keinginan, tapi memang selayaknya lah dengan kita, yang kalau pada waktu istri kita sudah bersih, kita berikan peluang waktu untuk kita melayan dia. Sebab gejolak pada masa haid itu kadang-kadang membuat nafsu jadi memberontak, yang sehingga perempuan nak dilayan, ingin dilayan. Kalau masa selepas dia bersih, maka itulah hikmah daripada firman Allah yang berbunyi, wa idza tatahharna, dan apabila mereka bersih, fa'tuhunna, datangilah mereka, gaulilah mereka. Itu untuk mengqadha dan juga untuk menghilangkan gejolak nafsu semasa dia dalam keadaan udzur. Permasalahan setelah 8 hari ke-9 sembahyang, puasa, bersih dan sudah bersama suami, muslimah diingat, Anda juga kena tahu. Bersih selepas 1 minggu, kita minta dia mandi. Kenapa dengan bahasa kita minta? Memang selalu yang meminta itu kita. Coba nanti pastikan siapa yang banyak meminta. Kalau antum kawin, suami kah istri kah? Istri kadang-kadang segan, tapi lebih mau lagi daripada kita, tapi malu. Kita ini tak ada rasa malu. Yang datang melamar kita, yang meminta kita, yang merisik kita, yang datang cari anak orang pun juga kita. Itu laki-laki, begitu tabiatnya. Kalau perempuan nak sungguh, tapi senyap saja, diam saja, tapi keinginannya berapi-api. Disebabkan karena malu tadi itu, dia senyap diam, tidak memberikan respon positif yang kalau kita nampak seperti tak nak. Jadi datang ke situ seperti diam saja, tak bagikan respon pada masa kita datang melamar. Tapi pada masa kita dapat cerita daripada temannya dia, nak betul dia. Katanya malam hari apa sebelum kita datang dulu dia sudah baca Yasin 49 kali supaya kita datang melamar dia. Tapi dia tak mengaku. Itu tabiat perempuan, tak mau mengaku. Tak mau mengaku. Itu tabiat kebanyakan daripada perempuan. Kalau dengan kita ini banyak yang mengaku, meminta, tak ada rasa malu lagi. Allahu Akbar. 8 hari. Permasalahannya selepas dia mandi, kita meminta dan kita tanyakan, dah bersih belum? Nanti petang bang. Sabar bang. Insya Allah abang sabar. Udah 8 hari ini abang sabar nih. Hari ke-9 abang sudah tak sabar lagi. Okelah, dia pun mandi. Pada saat dia mandi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sampai tersalah-salah baca doa lagi. Jadi bergaul, berkumpul, karena aksi tadi itu lama tidak berlangsung, karena lama tak main dengan pasangannya, mungkin aksinya agak lebih permainan karena dunia, kelas dunia, berhasil dengan Perancis, akhirnya permainan pun juga sangat sengit sekali. Alhamdulillah berlangsung dengan baik, tapi di tengah-tengah permainan tadi itu terasa seperti ada cecair yang lebih daripada yang lebih. Pada saat suami atau juga dengan istri berperasaan, ternyata justru darah patah balik, darah keluar. Kalau istri kita semacam itu, Anda tidak boleh lagi mengulang kembali di bulan-bulan yang akan datang. Harus ada fatrah jangka waktu. Kalau selepas istri bersih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau memang lepas mandi dia sudah boleh melayan kita dan tidak ada kemungkinan yang akan berlaku seperti darah akan patah balik, oke, silakan saja. Tapi kalau bulan kemarin selepas bersih 1 jam terus dilayan atau melayan suami, darah patah balik, haram hukumnya untuk di bulan-bulan yang akan datang,
kita menggaulinya selepas mandi. Tunggu kira-kira dalam 3-4 hari. Abang tuh SMS kah atau mencatat kah? Makasih, supaya saya jangan salah sangka, nanti saya salah kira. Kembali, Masya Allah, tebak. Satu. Yang kedua, selepas bersih 8 hari, selepas haid 8 hari mandi, 9 sembahyang, 10 sembahyang, 11 sembahyang, 12 keluar. Abang nih mau ke Mesir, mau ke Mekah, mau hijrah ke KL, mau ke Kota Baru, mau ke Kalimantan, minta dilayan. Minta maaf bang, Dara datang Bali. Baru 4 hari persita akan datang lagi. Memang dia jenis yang cepat bang. Tidak ada istilah jenis yang cepat. Kita ada patokan, kita ada pedoman. Pedomannya paling sedikit 15 hari. Tidak akan mungkin darah patah balik dengan istilah darah haid, sedangkan dengan masa bersihnya masih belum cukup 15 hari. Kecuali kalau darah yang keluar tadi itu datang kembali masih dalam fatah 15 hari. Nih hari pertama, sini hari yang ke-15, di sini hari yang ke-8. Lepas 8 hari ikut kebiasaan, bersih, mandi. 9 bersih, 10 bersih, 11 darah keluar, sini keluarnya. Bagaimana kita nak pastikan darah yang keluar pada 11 hari bulan tadi itu? Tidak dapat dipastikan. Bahasa hukum itu disebut dengan fatrah tawakuf. Kita kena berjaga-jaga dan kena berhati-hati. Untuk kita katakan darah uzur tidak boleh. Untuk kita katakan darah penyakit pun juga tidak boleh. Jadi bagaimana? Tunggu dulu. Dalam jangka berapa lama darah yang datang kembali tadi itu? Bermula daripada 13 hari bulan, 14 masih keluar, 15 masih keluar, petang hari yang ke-15 berhenti. Berarti yang 3 hari tadi itu juga disebut dengan darah haid. Bukan setakat yang itu sahaja, yang 4 hari sebelumnya pun juga termasuk daripada masa uzur. Tapi kalau ternyata darah patah balik daripada 13 hari bulan, 13 keluar, 14 keluar, 15 keluar, sampai terus kepada hari yang ke-16, cukup. Fatrah tawakuf sudah berakhir, maka dapat kita pastikan darah yang keluar daripada 13 hari bulan dan seterusnya itu adalah darah kotor. Kenapa? Sebab dia sudah melajak batas waktu yang 15 hari. Kita berhenti pada pukul 10.30. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi masa bersih paling sedikit 15 hari itu kalau seandainya masa bersih daripada uzur. Tapi kalau masa bersih daripada nifas itu mungkin saja kurang daripada 15 hari. Jadi katakan saja istri kita melahirkan, lepas melahirkan nifasnya 60 hari atau 40 hari. Selepas nipas 60 hari, tak lama kemudian hanya setakat dalam 10 hari saja darah keluar. Darah yang keluar itu adalah darah uzur. Kenapa tidak cukup 15 hari? Sebab itu bukan antara haid kepada masa haid yang berikutnya, tapi antara nifas kepada masa haid yang menyusul. Allah. Muka surat 26. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 26. Darah yang dilihat oleh perempuan masa mengandung. Ini mungkin berlaku
hamil 3 bulan 4 bulan, kawan-kawan remaja yang baru kawin, hati-hati kalau sudah terbukti sperma lekat di dalam rahim istri, sehingga yang biasanya masa udur itu datang tiba pada hari yang ke-20 daripada putaran bulan, ternyata pada bulan itu sudah terlambat 1 minggu. Kita tidak tahu tentang kondisi rahim istri itu seperti apa. Antara perempuan dengan perempuan tidak sama. Ada yang kuat peranakannya, ente buat permainan seperti apapun hebatnya, tetap saja tidak akan mempengaruhi kepada kandungan. Tapi ada dengan sebagian daripada perempuan, minggu-minggu pertama, kadang-kadang sampai kepada 4 bulan pertama, itu tidak boleh melakukan aksi hubungan intim dengan suami. Kalau berlaku hubungan yang semacam itu akan mengakibatkan kandungan akan gugur atau akan keguguran. Nah, jadi itu tertakluk atau bergantung kepada keadaan istri kita seperti apa. Kalau perempuan yang lemah peranakan, maka usahalah kalau memang harus juga melakukan hubungan tersebut, lakukanlah secara hudu, secara damai, secara tenang, secara elok, untuk tidak mengganggu kandungan yang ada di dalam rahimnya. Kalau tidak nanti istri keguguran. Mereka yang bercerita, saya juga tidak tahu, katanya keguguran itu kadang-kadang lebih sakit daripada melahirkan. Dan secara logiknya memang betul. Secara realitinya kalau melahirkan, setakat pada masa melahirkan saja, menaran sebelumnya dalam beberapa jam, selepas janin keluar dah hilang rasa sakit. Tapi kalau pada masa keguguran, kalau seandainya besarnya janin itu sudah sebesar genggam yang disebut dengan mudghah, selama yang hancur tadi itu tidak keluar habis, selama itu juga dia kesakitan. Keluar sikit mar hancur, keluar kadang-kadang sebesar ibu jari atau sebesar kelingking, nanti keluar lagi, darah bergimpal-gimpal, darah keluar daripada rahim atau juga daripada kemaluannya. Makanya disarankan kalau pada itu perempuan itu keguguran, disarankan untuk membersihkan rahimnya ke klinik pakar spesialis. Tapi tahu macam mana cara mereka membersihkan, Mar? Cara mereka membersihkan, si pakar spesialis itu laki atau perempuan, alhamdulillah kalau dapat perempuan. Kalau laki-laki waliyadzubillah, dia masukkan sarung tangan, dia akan masuk tangannya ke dalam situ, dia akan bersihkan dengan tuala atau juga dengan kapas juga kain untuk membersihkan rahim. Sebesar tangan masuk ke dalam situ sakit. Tapi lebih sakit lagi kalau itu terbiar tidak keluar. Makanya kita bersyukur betul jadi laki-laki, bukan jadi perempuan. Tapi dia bersyukur betul juga jadi perempuan, karena dapat cuti khusus 15 hari pada tiap bulan. Kita tak ada cuti khusus, saben hari kita kena sembahyang, saben hari kita kena puasa. Mereka tidak. Ada masa-masa tertentu nipas 40 hari tak sembahyang, udur sampai 15 hari kadang-kadang tidak sembahyang. Ala kulli hal, kita tidak mengatakan kita lebih seronok, mereka juga demikian. Sebab yang macam manapun ketentuan jenis kelamin laki atau perempuan itu adalah Allah yang menentukan. Jadi permasalahannya kita masalahkan, mungkinkah perempuan semasa hamil itu udur? Jawabannya menurut mazhab Imam Syafi'i dan juga menurut mazhab Imam Malik, mungkin saja perempuan itu udur pada masa dia hamil, kalau seandainya dengan darah yang keluar tadi itu memiliki kriteria darah uzur. Sementara menurut ulama Hanabilah, yang mempertandakan, yang mengalamatkan perempuan itu tidak uzur lagi, itu adalah kehamilan. Maka kalau pada itu dia hamil pasti perempuan itu tidak akan uzur. Terserah ikut pendapat siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Suci yang berselang-seling semasa tempoh haid. Ini sudah saya sebutkan tadi. Ada masa darah tidak keluar semasa uzur 8 hari. Maka ikut pendapat yang muktamad. Hari pertama keluar, hari kedua 3, ketiga keluar, hari keempat tidak, 5 keluar, 6 tidak, 7 keluar, 8 tidak, dan bersih pada hari ke-8. Jadi daripada perputaran waktu yang 8 hari tadi itu, ada 4 hari darah tidak keluar. Ikut mazhab Imam Syafi'i yang kedua,
masa darah tidak keluar itu adalah bersih. Ikut pendapat yang mu'tamad tidak ada bedanya baik pada masa keluar ataupun juga tidak, tetap semuanya itu dikira darah uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 29 melihat darah keluar sebelum bersalin itu darah kotor. Dan dengan perempuan kalau seandainya menaran nak bersalin, untuk informasi pengalaman buat antum, belum kawin, sudah kawin, belum dua, belum kawin, sudah punya anak ada, belum kawin. Nah, permasalahannya yang kita masalahkan sekarang, jadi kalau seandainya istri sudah hamil besar, kadang-kadang sakit itu sudah bermula sejak daripada pagi. Jadi kalau kita cek pun tadi diberitahukan rahim baru terbuka dalam 2-3 cm, itu tak payah keburu-buru pergi ke hospital. Pertama, menunggunya lama, yang kedua bayarnya akan lebih mahal, yang ketiga membuat kita jadi gelisah. Jadi kalau rahim sudah terbuka, kalau kata pakar spesialis cek terakhir, kata dia sudah terbuka 8 cm, itu cepat-cepat saja lagi bawa ke hospital, jangan ditunggu-tunggu di rumah. Udah 8 cm dah terbuka macam ini luasnya rahim, itu jangan ditunggu-tunggu, nanti terperanak di rumah, nanti terperanak dalam tandas. Jadi rasanya seperti nak buang air besar. Ada orang terperanak dalam tandas. Na'udzubillah, kalau seandainya tandasnya masih tertutup lagi boleh ditahan, boleh ditangkap. Tapi kalau terbuka lubangnya besar, masuk ke dalam najis di situ, macam mana kita nak selamatkan? Sebelum dapat diselamatkan sudah mati. Hati-hati. Tapi kalau baru terbuka 3 cm, 4 cm, tak payah terburu-buru pergi ke klinik atau juga ke hospital. Kalau tidak, sampai berhari-hari nanti di situ sampai masa melahirkan. Jadi alhamdulillah anak-anak ada dengan sebahagiannya pada masa dibawa ke hospital itu sudah kepala dah hampir keluar. Ada di antaranya sampai ke hospital langsung senang. Ada di antaranya agak cepat sedikit, kalau tidak salah anak perempuan yang kedua pada masa dibawa ke Mahsuri di Kedah, tempat malam kemarin itu tempat kita program di dataran ramai malam tadi itu dalam berapa ribu. Kita tidak menyangka banyak seperti itu manusia berkumpul. Sebelumnya kita adakan di stadion, malam tadi diadakan di dataran terbuka. Jadi di Mahsuri, saking tenangnya hati anak tidur di samping istri. Bangun daripada tidur istri sudah beranak, dan masya Allah, itu terlampau tenang. Ada orang kalau pada masa istri nak melahirkan mundar mandir, pusing sana, pusing sini, jalan sana, jalan sini, emosinya, marahnya dan lain sebagainya. Ada dengan sebagian tak kisah, masih main Facebook lagi, masih SMS-an lagi, istri sudah menjerit-jerit di WhatsApp sana. Pak Haji, ya, insya Allah nanti kita mungkin buat program di Masjid Muhammadiyah. Itu terlampau tenang orang itu tak ada emosi langsung, emosinya dan PTS dia simpan sampai membeku di situ. Jadi taklah sampai ke tahap itu. Ambil berat lah kalau pada saat istri akan melahirkan. Kalau kita tidak ada sumberan keuzuran, pilah ke hospital, temanilah dia, bagi dia tuh kekuatan, bagi dia semangat. Sebab biasanya kan kenapa bidan kadang-kadang sampai datang 3, 4, 5, 6 orang dulu lah. Sebab tuh bagi semangat. Yuk, sikit lagi, tambah, kumpul kekuatan, kumpul lagi, sikit lagi. Mana sikit lagi? Belum keluar sedikit pun. Kata bidan sikit lagi, belum lagi keluar apa yang sikit lagi? Tak ada sedikit pun yang keluar. Tapi itu bagi semangat sikit lagi. Ya, kumpul tenaga. Allah, sakit yang tadi itu hilang dengan tangisan pertama daripada anak yang pertama. Tengok, masya Allah, cumilnya senyum lagi. Lebih menakjubkan lagi selepas dilahirkan sudah punya gigi 32. Saya pernah nonton film lah. Jadi lama dalam perut, kandungan bertahun-tahun tak keluar. Pada masa melahirkan, masya Allah tabarakallah, ada gigi dah anak tadi itu. Rupa-rupanya tua dalam perut. Tabarakallah.
Mungkin nggak kira-kira? Allah alam ya. Mungkin juga kalau dalam, kan katanya ada yang kandungan 4 tahun dalam mazhab kita, paling lama kandungan tuh 4 tahun. Kalau dikandung dalam 4 tahun tuh aja mesti gigi lengkap. Anak kita tumbuh gigi pada masa usia 6 bulan, berjalan pada masa usia 1 tahun lebih sedikit. Jadi mungkin saja selepas lahir dari masa kandungan 4 tahun itu langsung lari dia. Tengok diri langsung buka sendiri makan durian lagi, masya Allah tabarakallah. Itu saya rasa bukan hal yang mustahil, tak boleh kalau seandainya masa kandungannya sampai kepada 4 tahun. Jadi darah yang keluar pada masa bersalin, darah yang keluar sebelum bersalin, darah yang keluar saat ketika janin keluar tapi masih belum habis disebut darah kotor. Dan semasa darah itu keluar, perempuan masih dianggap dalam keadaan suci dan bersih. Dan nanti selepas masa bersih daripada nifas, sembahyang yang tertinggalkan wajib diqadha. 31 kita berhenti sampai di sini dulu. Nanti ada untuk sisi yang kedua, kita akan beranjak kepada hukum hakam secara ringkas dalam 1,5 jam. Nanti untuk pembahasannya ketika kita bahas lepas zuhur, ada waktu dalam 10 menit daripada sekarang. Kalau ada sembarang soalan, kalau tak ada saya terus. Ikhwah, ada pertanyaan kah? Muslimat ada pertanyaan, boleh secara langsung ataupun juga ditulis, silakan. Sekarang bukan minum pagi lagi, minum tengah hari. Yalah, Iqbal silakan. Ada apa? Ada, ikhwah. Bab haid, nifas, istihadhah yang ada kena mengenanya dengan antum, silakan Haji. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Jadi ini masalah ini bukan mungkin berlaku, sering berlaku. Sebab kita pun sudah tidak merasa bersalah. Kenapa? Sebab karena istri kita sudah mandi, dia udurnya setakat 7 hari aja. Selepas dia mandi kita gauli, berlaku persetubuhan. Tapi ternyata masuk pada hari yang ke-10 darah datang kembali. Jadi tadi kita katakan, kalau darah yang datang kembali masih pada fatrah 15 hari, maka darah yang kembali tadi itu mungkin darah uzur dan mungkin juga darah kotor, darah penyakit. Jadi macam mana untuk kita pastikan, untuk kita memastikan tentang jenis darah yang keluar tadi itu, kita tunggu pada saat darah datang kembali pada hari ke-10 sampai bila darah itu keluar. Kalau darah itu keluar setakat 1, 2, 3 hari sahaja sampai kepada hari yang ke-14 berhenti, itu berarti darah yang keluar tadi itu adalah darah uzur. Disamping juga dengan 2 hari atau 3 hari yang sebelumnya, 8, 9, 10 itu pun juga terbilang daripada masa uzur. Maknanya si pasangan tadi itu telah melakukan hubungan pada masa istri uzur, sembahyang pada waktu dia masih uzur, puasa pada masa dia masih uzur, ke masjid baca Quran pada masa dia masih uzur. Tapi hukumnya macam mana? Ikut perkiraan daripada mereka berdua, istri sudah bersih, melakukan persetubuhan pun juga hukumnya boleh. Ulama mengatakan itu di antara daripada hubungan persetubuhan yang dimaafkan. Jadi karena mereka tidak tahu, seandainya tahu itu adalah masa uzur, tak boleh sembahyang, tidak boleh puasa, tidak boleh jima.
tapi dikenakan karena mereka tidak tahu, maka dengan puasa dan sembahyang yang dilakukan tadi itu batal. Diingat, batal puasanya nanti selepas bersih. Puasa pada hari ke-9 dan 10 tadi itu wajib diqadha. Kenapa? Sebab itu terbukti dia berpuasa pada masa udzur, bukan pada masa bersih. Tapi kalau seandainya darah yang patah balik bermula daripada 10 hari bulan, belajar hari yang ke-16, hari yang ke-12, maka kita stop dan kita sudah ada kepastian darah yang keluar sejak daripada 10 hari bulan dan seterusnya itu adalah darah kotor. Yang lain Allahumma ya. Selepas ulama mengatakan definisi daripada darah haid itu nanti juga akan dijelaskan lagi, adalah darah yang keluar selepas melahirkan. Baik melahirkan itu secara sempurna dengan struktur, bentuk, rupa, corak anak yang kita lahirkan, yang dilahirkannya, ataupun juga tidak. Lahir selepas 9 bulan, lahir selepas 7 bulan, melahirkan dengan cara keguguran 3 bulan terus keguguran. Jadi dengan keluarnya janin atau kandungan yang berupa darah, segumpal darah atau segumpal daging tadi itu hukumnya sama dengan nifas atau sama dengan melahirkan. Jadi perempuan akan menjelang masa nifas itu tidak mutlak, tidak mesti pada masa dia melahirkan secara sempurna. Kalau pada masa dia keguguran pun darah yang keluar selepas keguguran tadi itu disebut darah nifas juga, tidak ada perbedaannya. Macam itu juga dengan cara melahirkan secara kaisari. Jadi terpaksa harus dioperate, terpaksa harus dibedah, bedah janin keluar. Perempuan yang pernah melahirkan dengan cara dioperasi, dengan cara dioperate, itu kadang-kadang untuk anak yang kedua, ketiga dan keempat dia lebih shock melahirkan dengan cara dioperate lagi. Sebab tak merasa senang. Di bios sudah hilang perasa, hilang ingatan dan juga sudah tidak terasa sakit. Beda kalau melahirkan secara normal sakit. Jadi macam mana? Setelah dioperate berarti janin sudah keluar. Apakah perempuan yang dioperasi, yang dioperate dan melahirkan secara pembedahan itu ada darah nifas atau tidak? Kata ulama, ikut definisi, darah yang keluar daripada hadapan perempuan selepas melahirkan itu namanya darah nifas. Baik melahirkannya secara normal lewat situ atau juga secara dibedah, secara pembedahan. Tapi bukan darah yang keluar di perut. Bedah, perut berdarah, itu bukan darah nifas. Bedah, janin keluar, darah keluar daripada hadapan, itu yang disebut dengan darah nifas. Kenapa? Sebab darah itu keluarnya selepas dia melahirkan. Terakhir, jangan yang bertanya yang sudah kawin, yang belum kawin juga kena bertanya, kena lebih tahu lagi. Abang Basir udah kawin, ya bang silakan. Ketika selesai masa haid seorang istri, apakah wajib suami menunggu mandi dulu? Wajib Nunggu istri mandi dulu. Apakah wajib menunggu menggauli? Iya. Apakah wajib menunggu mandi dulu? Ini masalah nih. Yang paling masalah tuh kalau pada musim hujan. Istri paling tak nak layan suami kalau pada tuh musim sejuk. Dia baru saja mandi uzur, ajak bersama tak nak. Kenapa? Nanti dia mandi lagi. Goreng air, rebus air, teratasi masalah. Bukan masalah api tak ada, bahan bakar juga tidak ada. Jadi nak macam mana nak panaskan air, gas habis. Sini masih tak ada masalah, biasa sejuk semacam mana pun sejuknya. Di Janda Baik Pahang sejuk, Kemeran Helan sejuk, Genteng Helan sejuk, tapi tidak sesejuk seperti di Eropa, di Jepun, di Mesir pun sejuknya boleh tahan. Di sini oke lagi. Tapi tetap perempuan mandi 2 kali itu agak susah sedikit. Umumnya
Tapi kalau yang memang kaki mandi sampai botak kepala suami, dia tak peduli. Jadi bagaimana? Al-Quran mengatakan faida tatahharna. Ulama mengatakan mana daripada faida tatahharna, dan apabila mereka bersih. Makna bersih di situ berakhirnya masa uzur dan selepas dia mandi. Tak boleh menggauli kita atau bergaul dengan kita. Kita tidak boleh menggauli istri yang sudah bersih sebelum dia mandi haid, sebelum dia mandi daripada nifas. Lepas dia mandi dulu, idza tatahharna, baru fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi ada pendapat kedua daripada ulama, kata sebahagian fa idza tatahharna, asalkan dia sudah bersih. Kalau hanya dia basuh hadapannya dengan segelas air pun, itu dia sudah boleh melayan suaminya. Ini mungkin untuk musim sejuk tadi itu, supaya dia tak mandi 2 kali. Sebab kalau mandi dulu, layan suami, mandi lagi. Kalau setakat 1 mangkok saja, 1 jak saja, basuh hadapan, bersih, layan suami, maka nanti pada waktu dia mandi, dia kumpulkan antara mandi haid dengan mandi junub. 1 kali mandi sudah cukup. Istirahat setengah jam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muslimat nanti ditulis pertanyaannya. Saya yakin muslimat mesti punya pertanyaan lebih banyak daripada kita-kita.